Kenapa akhirnya Mas Bimo nih milih travel season gitu di program MSIB gitu? Kenapa kira-kira? Aku nggak munafik ya sebenarnya video. Oh baik. Video production tuh mungkin lebih ke kita belajar untuk memproduksi dari video-video, terutama untuk yang di konten yang di YouTube sih terutama, atau misalnya juga kita nanti belajar juga untuk membuat video company profile. Suka sama anak divisi sendiri atau anak divisi lain atau enggak sama sekali? Halo travel lovers, balik lagi nih ke podcast Pod Season yang kali ini bakal ngangkat soal AADT. Wah, ini bukan AADC ya, tapi ini AADT. Ada apa di travel season? Nah, sebelumnya aku pengen perkenalkan diri dulu kali ya, biar kalian tuh tahu aku dulu gitu. Nama aku Melisa Citrina, kalian bisa panggil aku Melisa. Aku dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jurusannya apa? Ilmu komunikasi. Ya, ilmu komunikasi ya. Ya, ini ada temennya nih. Nah, aku dari divisi sosial media ya, dan aku batch ketiga di travel season gitu. Nah, karena udah kenal, berarti udah sayang dong. Oh belum, berarti nanti kita harus lebih jauh lagi ya kenalannya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng seseorang nih dari media production. Waduh, kalau udah ngomongin media production ini agak berat sih, karena produksi media tuh ranahnya udah luas, terus biasanya tugasnya berat-berat. Tapi seberat apa sih gitu kan, travelers mungkin yang pengen join ke travelers penasaran gitu, tugas-tugasnya kayak gimana sih, Kak, aku pengen tahu gitu. Nah, tapi sebelumnya minggu lalu tuh kita ada ngobrol-ngobrol sama sosial media gitu, dan maka Fikri ya, jadi pembahasannya seru banget, kalian jangan lupa tonton karena pembahasannya dalam dan juga menarik gitu, karena anak manajemen tapi masuknya sesuatu gitu kan, unik banget. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita sambut aja narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Antonius Bima. Hai. Selamat apa nih ya? Selamat datang di Pod Season. Ya enaknya panggil Bimo aja deh. Dari Oh, dulu Bimo aja? Bimo soalnya. Oh gitu. Iya. Kalau Antonius Bima itu nama di mana itu? Akte ya? Atau KTP? Kalau Antonius Bima kayak mentor juga. Oh baik, oh iya ada ya. Ada, makanya Bimo aja. Oh, Biar Bimo sedikit aja. Dikit lah. Oke, berarti namanya Bimo gitu ya. Di apa sih Bima, tapi udahlah Bimo aja lah. Oh, Tidak. Bimo aja gitu ya. Jadi biar nggak, kalau panggil Bimo nggak nengok Bima nggak nengok semua tuh, Iya, tiba-tiba di satu tempat ya. Betul. Betul. Nah, biar travelers pada kenal nih sama Mas Bimo, coba kenalin sedikit, mulai dari nama, terus di universitas dari mana, jurusannya, divisinya apa, terus apa lagi ya Mas? Status, Waduh. nomor telepon, enggak, sorry. Pribadi banget ya. Oh, pribadi banget, tapi gak apa-apa sih. Kayaknya travelers pengen tahu juga ya. Iya. Silakan Mas Bimo. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Antonius Sadi Bimantoro. Panggil aja Bimo. Kebetulan aku dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, UPN Veteran Jogja ya. Dan aku dari jurusan Ilmu Komunikasi, dan di Travel System Batch 3 ini aku jadi keterima di divisi Media Production. Oh, Gitu. nice. Aku satu dia juga loh BTW. Gak tau sih, bangga aja. Ngapain dia? Apa ini kan? Gak penting. Tapi kita sama-sama artis ya. Yes. Anak ilmu Nah, komunikasi. itu mantap. Ya, padahal ini audio juga ya. Si kelihatan, Iya. gak apa-apa. Gak apa-apa deh. Nah, daripada kita lama-lama ya Mas Bimo, aku pengen tahu lebih dalam soal Mas Bimo, apalagi kan Mas Bimo ini ranahnya media production gitu ya. Sebenarnya wajah-wajah media production gini-gini semua nih. Iya, Kayaknya tuh gimana gitu pembawaannya, serius tapi berusaha untuk santai, enjoy dengan hidup ini meskipun tugasnya berat gitu ya, tapi tetap enjoy gitu. Iya. Nah, pengen nanya sih sebenarnya melalui travel season dulu nih, yang secara garis besar gitu kan, kenapa akhirnya Mas Bimo nih milih travel season gitu di program MSIB gitu? Kenapa kira-kira? Aku nggak munafik ya sebenarnya BBH. Oh baik. Bukan BBH ya? Iya, enggak. Bukan BBH juga sih sebenarnya, karena memang awalnya waktu kuliah tuh sebenarnya aku tuh pengen itu masuknya ke STP yang ada sekolah tinggi pariwisata ya sebenarnya. Cuma waktu itu aku belum siap untuk ngerantau aja sebenarnya. Pengennya keluar Jogja, cuma kan sebelum siap kan. Terus akhirnya ya udahlah coba-coba, akhirnya mikirkan apa yang tetap bisa ke pariwisata, kayaknya media bisa juga sih. Terus akhirnya aku pikirkan masuk Ilkom nih. Nah, masuk Ilkom pas kemarin magang kebetulan
wajib juga kan di kampus, jadinya ya udahlah travelism buka. Wah kebetulan pariwisata media cocok banget kan, sejalan kayak sudah diarahkan sama ya gitulah pokoknya. Yang maha kuasa iya, ya? yang maha kuasa yang ada di atas. Betul. Nggak ada. Oke. Ngampur nih. Iya. Nggak boleh gitu ya. Itu ada. Berarti emang sudah dari awal ya, dari zaman maba tuh udah ada interest ke pariwisata. Lumayan lah. Nah, terus aku ingin nanya juga nih, kalau ditanyain alur seleksinya di travelism itu masih ingat gak kayak gimana? Mungkin oke lah, semua kan sama nih, kumpulin surat rekomendasi apa-apa gitu kan. Tapi kalau di travelism kayak gimana? Oke, kalau saya ingat tuh ya waktu itu dapat email dulu, dapat email masuk kan. Terus habis itu dapat WhatsApp juga kayak dapat email kalau nggak salah itu dari travelism. Terus di situ udah dikasih kayak surat, mungkin surat keputusan ya namanya ya. Iya, bukan ya? Atau kayak selamat lah ya, gitulah ya. Terus pada tahu lah ya. Kayak gitu, terus selamat terima gitu ya. Kalau nggak salah situ, terus habis itu dikasih tugas untuk wawancara kan. Nah, tugas itu kayak buat semacam mini portofolio gitu ya. Nanti mungkin dijelasin juga di wawancaranya. Nah, setelah itu wawancara, nanti kan setelah saya wawancara ya udah langsung buat orientasi untuk itu kalau keterima. Gitu sih. Seingatku sih itu ya. Iya. Kurang ini Bung ya. Ya, aman sih sejauh ini ya, enggak ini. Tapi benar yang dikatakan sama Mas Bimo tadi. Nah, kalau ngomongin soal kesan ngantornya kayak gimana Mas Bimo? Tadi kan waktu itu pertama kali banget nih ngantor di travelism. Rasanya gimana tuh kesan pertamanya? Asik sih, aku lihatnya kayak wah gila ya, akhirnya beneran magang yang ke kantor ya. Karena sebenarnya aku pernah magang juga di suatu UMKM lah di Jogja. Dan waktu itu sebenarnya kita lebih seringnya WFC apa bahasanya? Apa tuh? Kafe ke kafe. Oh, WFC, benar. Kafe lah yang belum coba lah. Betul. WFC baru muncul kan. Iya, lanjut. Nah, waktu itu juga terus akhirnya ngerasa kayak wah ini akhirnya bener-bener kita ke kantor nih. Asik juga, terus waktu orientation week gak nyangka sih bisa kayak lihat gila ya magang bisa sebanyak ini orangnya. Terus mana metode juga kayak asik juga gitu lah. Lihat awal-awal kan impresi juga oke juga nih. Pas masuk juga wah mantap sih menurutku. Mantap ya. Iya. Jadi ekspektasi dan realita sejauh ini berjalan dengan puji selaras lah ya. Iya. Tapi itu udah ngomongin soal travelism. Sekarang aku pengen kepoin soal media production nih, gitu kan. Kita kan sama-sama digital nih. Iya. Kan? Nah, meskipun sama-sama digital, tapi ranahnya tuh kan beda. Iya, beda ya. Nah, Travelopers mungkin yang bingung pengen ke digital ini atau digital media production gitu kan. Mungkin bisa jelasin sedikit tugasnya apa sih kalau di media production itu? Oke, kalau media production sendiri ya, ini sependek pengetahuanku aja ya, yang sepenangkapanku dan sejauh ini. Kalau aku sih merasa media production itu mungkin lebih ke kita belajar untuk memproduksi dari video-video, terutama untuk yang di konten yang di YouTube sih terutama, atau misalnya juga kita nanti belajar juga untuk membuat video company profile. Kita juga buat company profile pun nggak cuma untuk yang pelaku wisata, bahkan ke institusi juga bisa, ataupun ke rumah makan, restoran dan segala macamnya lah. Jadi kayak kita menyediakan semacam jasanya itu sendiri sih kalau yang di media production. Nah di situ kita juga kebetulan ini Podsistem kan juga part of dari programnya dari itu juga kan, dari media production. Nah ini juga salah satunya adalah jadi bisa dibilang menghidupkan YouTube dan juga memproduksi video yang mungkin bisa dibilang berskala lebih besar lah daripada yang dari sosmed lainnya, kan di YouTube kan. Betul. Karena suka ngedit-ngedit gitu ya. Nah itu skill yang dibutuhkan itu buat memenuhi tugas-tugas yang dikasih itu apa aja? Oke. Mungkin sebenarnya yang pertama tuh kayak harusnya lebih ke interest dulu sih. Harusnya asalkan jadi gini, kalau misalnya menurutku aja ya, kalau misalnya kalian mungkin masih agak pengen belajar atau kayak kesusahan kayak gini, terus kalian punya kemauannya dulu deh. Nah, abis punya kemauan baru deh kalian asah tuh, kalian bisa belajar dulu videografinya, belajar editing video mungkin, terus belajar juga fotografi, editing foto dan animasi mungkin juga kita belajar juga di sini. Gitu sih sebenarnya. Dan skillnya ya itu tadi, balik lagi ke situ. Tetap gak jauh-jauh sih tadi. Namanya juga media produksi kan, ya tetap produksi media. Belajarnya ke situ. Dengan berbagai skill yang ada dan tugas-tugas yang dikasih, akhirnya menghasilkan proyek seperti apa sih? Ya. Mau di media production sampai sejauh ini? Oke, kebetulan kita kemarin sempat produksi mini company profile untuk Museum Sono Budoyo. Ya teman-teman kalau misalnya mau nonton bisa cek aja di YouTube-nya Travelism, karena ada tulisannya mini company profile Museum Sono Budoyo.
tuh tonton aja. Nah itu project pertama kita kebetulan dari divisi Metro. Terus kemudian kita akhirnya buat lagi untuk semacam reels juga untuk dari video desa wisata Garongan. Nah tapi ini memang belum diupload aja, tapi untuk proses editingnya sudah diedit juga dan diproduksi juga. Nice. Jadi emang sejauh ini berarti ada outputnya nih, udah kelihatan gitu ya. Apalagi bakal ada next project dong. Ada. Ya. Spill gitu. Iya, kalau project ke depan sebenarnya kita kebetulan ada masuk dari klien dari institusi ya, kebetulan institusi ribet ya, institusi pariwisata di Jogja. Nah, untuk detailnya besok aja lah kita akan kasih tahu. Udah di spill tuh, mahal tuh spillnya ya. Jadi kalian jangan lupa untuk standby aja nanti. Tapi menarik sih, apalagi travelers yang suka banget ngedit, terus suka juga ngomongin soal pariwisata. Media production itu salah satu divisi yang menarik buat kalian jadikan pertimbangan kali ya Mas Bimo ya untuk masuk. Nah, karena kita udah mikir ya, karena kita sudah ngomongin soal media production secara detail, matang gitu sama Mas Bimo, kita mau ngajak Mas Bimo main nih travelers. Siap gak? Siap ya? Yes. Nah, ini permainannya disordered aja. Jadi aku bakal ngasih 2 opsi. Jadi dari 2 opsi ini Mas Bimo bakal pilih salah satu. Oke. Dan itu harus cepat ya Mas Bimo. Mikirnya nggak boleh lama, harus tak gitu ya. Semoga ngebleng ya. Agak gampang ngebleng soalnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terus ya? Iya, oke. 1, 2, 3. WFH atau WFO? WFO. Oke. Pilih kerja sendiri atau kerja bareng tim? Bareng, lebih enak diskusinya soalnya. Oke. Tim bubur diaduk atau enggak? Sebenarnya gak suka bubur ya. Waduh, ya. Tapi ya udahlah, tapi kalau disuruh milih ya gak diaduk. Oh, nggak diaduk. Aku suka estetika soalnya. Oh baik, media production. Nah, pilih jadi kaya tapi jelek atau kere tapi memikat? Kaya tapi jelek, soalnya kalau kaya jelek kan, tapi punya duit, ya bisa dibenerin lah. Oh benar. At least kalau misalnya kalian jelek, kalian punya duit, minimal itu poin plus. Camkan itu ya, para perempuan di luar sana ya. Oke, jomblo dari lahir atau jagain jodoh orang? Jaga jodoh orang aja deh. Waduh, itu lebih mulia ya Mas? Iya, gak apa-apa deh. Kalau jomblo dari lahir kayak kasihan gitu ya. Oh baik. Gak tau ya. Miris banget gitu. Oke, terakhir. Boleh. Suka sama anak divisi sendiri atau anak divisi lain atau enggak sama sekali? Harus cepet Mas Bimo. Harus cepet. Kalau suka enggak, tapi kalau kayak ngeliat, wih oke juga nih, ada Terus lah, ya, ada lah. terus gitu. Tapi divisinya gak usah dikasih tahu lah, gak usah. Berarti divisi lain? Ya. Wah, Tapi ada tadi kalau enggak. wah siap-siap. Ini mungkin anak Steve udah pernah deg-degan ya. Oh jajan aku. Ya siap-siap aja gitu ya. Nah, Gak jauh. menarik kan. Siap-siap jadi inceran ya. Nah, karena kita harus selesai main, mungkin kita menjelang ke closing gitu ya, karena ya gitu deh ya, tahu sendiri kan gitu, biar teman-teman dan travel lovers nggak begitu bosen kali ya. Jadi pengen nanya sih buat terakhir gitu, apa jadi sedih ya? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Tiba-tiba sedih gitu awalnya ya. Pesan dan kesan nih mungkin untuk kedepannya untuk media production dan juga travel season. Kan ini baru seperempat perjalanan ya, kalau dihitung-hitung gitu Ya, kurang lebih lah ya. Nanti kedepannya akan seperti apa menurut Mas Bimo dan harapannya seperti apa? Apa ya, semoga sih kalau aku sendiri mikirnya semoga tetap solid ya, baik dari untuk travel systemnya, per divisinya juga, bahkan di suatu kantor, pokoknya semua tetap solid aja, kerjasama, kita kerja bareng dan maju bareng, kita belajar bareng juga, dan sejauh ini tetap semangat aja sih sebenarnya. Betul, karena kunci dari pekerjaan semua ini adalah semangat ya. Iya. Dan juga jangan lupa ibadah. Karena biasanya pertolongan Tuhan itu tidak terduga ya, gitu kan, tiba-tiba ada aja gitu. Tapi terima kasih banyak Mas Bimo atas. Udah selesai ya? Oh iya, udah selesai. Mau lanjut lagi. Habis ini mau kemana? Nanti kita urus di belakang ya. Oke, kita ngobrol di belakang aja. Tapi terima kasih banyak atas kehadirannya Mas Bimo, karena Siap. berkat Mas Bimo kita jadi tahu ya tentang tugasnya media production gitu. Terus abis itu kita jadi tahu flow-nya, project-nya dan segala macam. Travel lovers
yang tertarik masuk media production, ayo gak usah ragu dan gak usah takut untuk masuk ke travelism karena mungkin ranahnya, pariwisata gede banget gitu ya, gak usah khawatir. Karena di sini kita nggak cuma kerja, tapi kita juga jalan-jalan dan menghasilkan cuan. Betul? Betul? Jadi sampai jumpa di podcast Podsism selanjutnya. Bakal kita undang narasumber-narasumber yang lebih kece lagi. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga. Oke? Selamat mengakhiri akhir pekan atau hari-hari kalian ini dengan baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!